Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, sir. How are you today? Alhamdulillah. Okay. Biar kompak ya. When I ask you how are you today, please answer with great, excellent, yeah. Okay, do you get it? Yes. Okay. How are you today? Great, excellent, yay. Once again, how are you today? Great, excellent, yay. Kalau kompak seperti itu kan Pak Rizal juga ikut semangat. Gitu ya? Oke. Okay, sir. Please look at around you. Who is absent today? No one, sir. Nothing. No one. All of you come to my class? Oh, Yes. that's so great. I'm very happy with you again and thank you. Welcome to English class with me, Pak Rizal. Gitu ya? Okay. Please, the leader of class, Erin, lead your friend to pray first. Stand up. Let's pray together. Okay. Have a seat. Oke, Erin, kenapa ini kok agak tidak semangat? Kenapa? Capek? Kenapa capek? Tadi habis olahraga ya? Iya, Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Sudah makan? Sudah. Oke. Karena ini kelas bahasa Inggris dan bahasa Inggris penting, kamu harus tetap semangat ya. Oke, karena apa? I will give you motivation. Ini yang selalu Pak Rizal katakan kepada semua siswa bahwasanya untuk menggenggam dunia kita harus menguasai bahasa dan bahasa internasional. Apa itu? Bahasa Inggris. So you have to learn about English because English is very important for you. Oke, nah untuk biar kalian lebih semangat, Pak Rizal akan memberikan fast breaking kepada kalian. Siap? Siap. Oke, seperti ini ya gerakannya ya. Coba kan, follow my hands movement and my voice. Itu ya, nanti dipelajari pelan-pelan. Oke, seperti ini gerakannya. Open, close, then we are clapping. Open, close, and clapping again. Okay, so all of you please stand up. The speaker first, pelan-pelan. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Okay, ready? Oke, good. 1, 2, 3. Open, close, then we are clapping. Open, close, then clapping again. Rolling, then we are smiling. Rolling, then we are laughing. Ha ha. Kalian sudah semangat, kalian sudah menunjukkan kepada Pak Rizal bahwa kalian siap untuk belajar. Oke, maka dari itu Pak Rizal punya beberapa pertanyaan awal untuk kalian. Coba dilihat ya. I have 3 questions for you. Nah, ini adalah pertanyaan awal untuk kalian. Untuk yang pertama, oke, lihat Pak Rizal. Pak Rizal baca aja. Have you ever heard a story that taught you a lesson? Pernah nggak sih kalian mendengar sebuah cerita yang cerita itu kamu bisa mengambil pelajaran darinya? Apa kira-kira? Anyone want to? Bawang merah, bawang putih, Sir. Oke, bawang merah, bawang putih. Maling kundang. Maling kundang. What else? Surah Al-Bayah. Surah Al-Bayah. What else? Sangkuriang. Sangkuriang. Do you have? No? Timun Mas. Oke. Itu ya ada Sangkuriang, ada Maling Kundang, dan semuanya pasti punya moral lesson-nya. Iya. Oke, kemudian why do people tell stories? Kira-kira kenapa sih orang-orang itu selalu menceritakan tentang sebuah cerita? Itu what is the function? Apa sih? Fungsinya itu apa? To entertain, sir. Entertain. Oke, untuk menghibur. Apalagi kira-kira? To tell the moral value. Moral value. Oke, untuk menghibur, kemudian untuk memberikan moral value. Oke, pesan moral. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, do you think legend or folktale is real or not? Kira-kira legenda ataupun folktale, cerita fiksi itu kira-kira dia itu nyata apa tidak? Tidak. Oh, kenapa? Why? Why it's not real? Kenapa? Because we don't know. We don't know. Yeah, we don't know. Oke, we don't real. Apalagi kira-kira? Because it's fiction. Fiction. No, Oke. it's imagination. Yes. Karena cerita-cerita itu hanya fiksi dan itu dibuat hanya untuk menghibur dan memberi pelajaran. Jadi semuanya itu tidak nyata, gitu ya? Oke, bagus sekali ya sudah menjawabnya. This is our learning objective atau tujuan kita belajar ini adalah demikian. Jadi students are able to create or write narrative text using correct structure. So you have to follow much instruction in this learning. Oke, gitu ya. So after this, I have a video. You have to watch this video. After you watch the video, you have to answer several questions related to the video. Oke, ini adalah contoh video folklore, salah satu cerita dari teks narasi tentang The Legend of Surabaya. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Oke, Pak Rizal akan memutarnya. Oke, that's the video of Surah and Baya. They have you watch. Oke, semua sudah melihat videonya ya. So, I will give you 3 questions. The first one,
what's the video tell about? Ada yang berani menjawab? Oke. Oke. The video tell about the legend of Surabaya. Okay, the video tells about. The legend of Surabaya. Okay, good. And then, what's the commitment between Sura and Baya? Jadi di dalam tadi ada sebuah percakapan tentang komitmen apa yang mereka bangun. Ada yang tahu? Okay. The Sura is looking for food in sea, and then Baya looking for food in land. Okay, in good. river. Okay, they have own territory. Territory. Mereka punya teritori sendiri, punya kesepakatan untuk yang Sura itu di laut, kemudian kalau Baya di darat. Nah, seperti itu. Dan terakhir, what's the moral lesson that you got from the story? Apa tadi moral lessonnya kira-kira apa dari cerita tadi? Ya, Okay. Pak. Elvira? Okay, we should not to be greedy. Oke, we should not to be greedy. Kita tidak boleh Itu adalah moral lesson. Seperti itu ya. Kalian dihibur dengan cerita ini? Kalian mendapatkan moral lessonnya? Ya. Oke, jadi function of narrative text itu sudah tercapai di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian, nah, kita sudah masuk ke materi. Oke, jadi di dalam narrative text itu ada 5 poin yang akan Pak Rizal sampaikan. It divide into 5 points. The first one is definition atau definisi dari narrative text. Ada yang tahu nggak definisi narrative text itu apa kira-kira? Oke. Text that tells about imaginative story. Oke, tells about imaginative Story. Good. Any else? Ada lagi? Oke. That happen in the past. Happen in the past. Oke, good. Jadi narrative text itu sudah betul disebutkan oleh teman kalian bahwasannya narrative text is text that tells about imaginative story happen in the past. Kemudian language feature, tentunya untuk membangun sebuah teks itu ada kaidah bahasa, unsur kebahasaannya. Nah, apa saja? Ada yang tahu kira-kira teks masa lampau itu kira-kira dia menggunakan apa sih tensesnya? Simple past tense, bagus. Kemudian untuk menghubungkan kalimat, Connector. connectors, apalagi Adverb of time. adverb of time menunjukkan waktu. Oke, itu ya. Jadi ada action verb, ada simple past tense, kemudian ada connectors, kemudian ada adverb of time. Oke. Kemudian types ada jenis-jenisnya. Secara umum itu ada 6. Ada berapa? 6. Dan hari ini kita fokusnya adalah ke legend dan folklore. Kita belajar tentang legend, apa? Origin of area atau asal mula sebuah daerah. Kemudian kita juga belajar folklore, cerita turun-temurun. Tentunya di dalam sebuah teks itu ada bagian-bagian yang membangunnya. Nah, di dalam narrative teks itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, the second one is complication, the third one is resolution. Nah, orientasi itu adalah pengenalan tokohnya, apalagi kira-kira settingnya, kemudian situasi awal. Situasi awalnya dijelaskan di dalam orientation. Kemudian masuk ke dalam masalah itu adalah complication. Jadi complication where the problem arises. Bagaimana problem itu mulai muncul dan mencapai klimaksnya. Seperti itu ya. Kemudian the third is resolution. Where the problem is solved. Bagaimana problem itu terselesaikan. Dan nanti diakhiri dengan moral lesson. Seperti itu ya. Nah, simple past tense ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama positif, kemudian negatif, the third is interrogative. Oke, ada yang bisa membuat contohnya? Silakan, ada yang mau? Mencoba ya. Oke, silakan. This is the example of narrative text about Rawa Pening. Jadi di sini ada struktur. Yang pertama orientation, mengenalkan siapa yang menjadi tokoh dan sebagainya. Kemudian complication, ini di paragraf kedua dan seterusnya menjelaskan tentang apa kira-kira? Problem atau konflik. Kemudian yang terakhir ada resolution, yaitu tentang bagaimana penyelesaian dari problem tersebut. Seperti ini ya. Oke, good. Oke, dari materi yang telah Pak Rizal sampaikan, I will give you pre-assessment. So I will give you a test like this. Oke, seperti ini ya nanti ya. Nah, you have to rearrange jumble words into correct sentence. Please write your name. Okay. I will give you this question. Don't open the question before I ask you. Okay.
4, 3, 2, 1. Okay. Bisa switch. 3, 2, 1. Okay, switch. Okay. Okay, time is up. Okay, dikumpulkan semuanya. Okay, you do good. Okay, after I check the result, yeah, I will divide you in 3 groups related the result of the pre-assessment. Okay, pada silakan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 atau kelompok A akan dihuni oleh Anissa dan Julian. Okay, please sit here. Move. You have to move. Okay. Come on. Okay, all of you stand up. Okay, the second group or kelompok B is Elvira and Alina. And then the third group is Erin and Latifa. Okay, come on. Jadi nanti kalian akan menggunakan LKPD yang berbeda sesuai kemampuan awal kalian. Seperti itu ya. Untuk peserta didik A atau kelompok A, you have to rearrange sentence into narrative text. The second group atau kelompok B, you have to write a story based on the sequence of image. Jadi kalian harus menulis sebuah kalimat, tentunya sesuai dengan gambar yang sudah diberikan. Nanti akan membentuk sebuah cerita. Okay. And then the third group, ini untuk kelompok C, you have to write paragraph of narrative text. Write in 10 until 15 sentences. Kalian harus membuat narrative text yang kelompok 3 dari 10 sampai 15 kalimat. Nah, untuk temanya itu yang familiar dengan kalian. Kira-kira apa? Sudah punya gambarannya? Oke, jadi yang familiar silakan dituangkan di dalam worksheet-nya. Based on your experience maybe, yeah, you ever heard before. Okay, good. Is there any question? Nothing? No. Okay, tidak ada pertanyaan. Okay, I will give you worksheet. Okay, this for you, and then this for you. Okay, this for you. Okay, I will give you 20 minutes. Okay, I will give you 20 minutes. Let's discuss with your friend. Nanti nih kita kalau udah jawab yang sini kayak ini dijadiin kalimat, nanti apakah di ini kan gak berputar ya? Oh ya, gini. You have rearrange. Ini untuk yang pertama ini silahkan di rearrange atau terus ulang. Nah, di dalam kotak ini sudah urut. Tinggal nanti kalian menentukannya itu antar kotak. Nah, antar satu kotak itu silahkan diurutkan menjadi sebuah teks yang utuh. Nanti kamu bisa menandai nomornya saja, tidak perlu ditulis ulang. Gitu, yang penting kamu paham. Oh, ini termasuk orientasi, ini termasuk communication. Okay, time is up. Have you finished? Yes. Okay, good. For the first presenter, please welcome the first group. Okay, silakan kelompok A, present your discussion result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group A. Will present our discussion. That's all our presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dulu ya, kelompok 1. Is there any question for the presentation of group 1? Nothing? Okay, I will give you some feedback. Okay? Tidak pinjam? Okay. Dari pekerjaan yang sudah kamu lakukan itu sudah bagus, namun ada 1-2 kalimat yang ini harusnya dia masuk ke communication, tapi dia masuk di orientation. Nah, kalau communication itu kan sudah masuk ke dalam masalah. Nah ini berada di poin kedua, di mana kalimat ini harus masuk ke communication. Itu sudah mulai awal sebuah masalah, gitu ya. Jadi orientation itu tidak berada masalah, dia hanya pengenalan saja. Okay, do you get it? Yes. Okay, good. You can back to your chair. Thank you. Okay. Okay. Then for the second presenter, please welcome group 2. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here we want to present about our result of discussion. Okay, I will give you feedback. Okay, before it, is there any question for group B? Nothing. No. Okay, good. I will give you feedback for the second picture. Ini jadi harusnya bukan Malin were diligent, tapi harus Malin was diligent child. Jadi were itu digunakan untuk you, they, we. Was itu untuk he, she, it. Nah, terus kalian sudah mengoreksi semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya penerusannya saja, simple past tense saja yang beberapa yang salah. Seperti itu ya. Okay, thank you. You can back to your place. Okay. This group C, please come from and present your discussion result. And then we are going to present about our narrative text. The title is Bawang Merah and Bawang Putih. Oke, untuk feedbacknya ini sudah bagus ya untuk presentasinya, karena mereka harus membuat teks original. Nah, dari pengalaman mereka sudah pernah mendengarkan cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Namun ada feedbacknya, it's about sentences ya, tentang kalimatnya. Di situ ada
their live, harusnya their live, harus ada ed-nya karena itu harusnya verb 2. Sama seperti kelompok sebelumnya, hanya beberapa sentence yang itu keliru, harusnya verb 2, ya verb 1 dan sebagainya. Nanti silahkan dibenahi untuk dikumpulkan kembali ya. Terima kasih, you can go to your place again. Okay, thank you. All of you have done your best. Kamu sudah melakukan yang terbaik tentang rearrange, kemudian write based on picture, and then write originally narrative text. Ini sudah bagus semuanya. Dari semua prosesnya, kalian sudah melakukan dengan baik. Tadi feedbacknya ya, ada kesalahan mengurutkan mulai dari orientation, resolution, sama complication-nya ada kekeliruan. Kemudian dua kelompok ini tentang bagaimana penggunaan simple past tense-nya. Jadi tadi ada verb 2 yang keliru, kemudian ada kata yang terbalik dan sebagainya. Itu adalah feedback dari Pak Rizal tentang pengerjaan KPD kalian. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, nanti bagi kalian yang mendapatkan nilai di bawah KKM, nanti kalian akan remedi. Nah, remedinya adalah LKPD di bawah level kalian. Jadi nanti yang kelompok, misalkan kelompok B, nanti kalian mengerjakan dari LKPD kelompok A, kalau remedi. Nanti yang sudah memenuhi KKM akan ada pengayaan. Pengayaan nanti menggunakan LKPD di atas level. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Is there anyone want to conclude or give a resume or summary for our lesson today? Oke, siapa kira-kira? Ada? Okay, Pak, saya. Okay, Okay, good. today we have learned about narrative text. Okay, and then? And then we learned also about moral value. Moral value. Yes. And the tenses of the sentence structure. Yeah. Okay, and this is the structure. Okay, and then? And then Oke, tadi ada past tense, ada adjective, itu apa kira-kira? language feature. Language feature, oke, good. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang narrative text, mulai dari definisi, kemudian language feature, kemudian moral value, kemudian apa tadi, social function, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. We can take the moral value for every story that we have learned. Oke, seperti itu ya. Oke, that's all of our material today. So we have to reflect what have we do today. Jadi kita harus merefleksikan apa sih yang kita pelajari hari ini. Oke, the first one, what have you learned today? Narrative text. 5 point on narrative text that I have shared for you tadi. Apa kira-kira? Definition. Function, structure, language feature, one more? Moral value. Moral value. What? Nice. Oke, betul. Jadi ada 5 tadi yang sudah kita pelajari bersama ya. Ya. Oke, how do you feel? Bagaimana perasaan kalian? Tired. Happy, Happy. exhausted. Oke, ada yang happy, ada yang tired, sama. Kita semua pasti merasakan capek, tapi kita harus tetap semangat. Seperti itu ya, tetap semangat semuanya. Jadi Pak Rizal berharap kalian menjadi anak-anak yang sukses, kalian bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik, dan tentunya harus tetap selalu semangat. Oke, before we close our discussion today, next week we will discuss again about narrative text. Nanti kalian akan ada pengayaan dan juga remedi, dan kita mempelajari hal-hal baru tentang narrative text dari jenis yang berbeda. Seperti itu ya. Yes. Oke, before we close, please the leader of class, Okay. lead your friend to pray first. Okay, so let's pray together. Start now. Amin. Okay, thank you. Have a seat. Okay, thank you. You have come to my class today. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.